Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krista Aurelia Mansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah. Kaidah yang pertama yaitu Kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Dalilnya di dalam surat Anfal ayat ke-67 yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Contoh dari dalil tersebut yaitu adalah tentang seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad. Apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, maka hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Kemudian selanjutnya kaidah yang kedua adalah idza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contoh dari dalil tersebut yaitu apabila air tawar yang terkena kotoran hewan, maka minuman itu menjadi haram. Kemudian kaidah yang ke-8 al-atsaru bil qurbi makruha wal fil ghaira mahbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah. Dalilnya dalam surat Asy-Syarr ayat 9 yaitu mereka sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan menghalalkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya yaitu jika seseorang muslim memiliki satu mukena lalu datang waktu sholat, maka ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain menggunakan mukenanya terlebih dahulu, karena yang benar adalah ia harus segera sholat terlebih dahulu, baru setelah itu boleh meminjamkan mukenanya untuk orang lain. Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa ia harus mengutamakan dirinya, sebab sholat di awal waktu itu lebih baik. Dalam ibadah dimakruhkan mengutamakan orang lain. Kemudian kaidah yang keempat yaitu tentang al-tabi'u tabi'i, yaitu pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Contoh darinya adalah pemerintah boleh mengusur perkampungan rakyat untuk kepentingan secara umum dengan memberikannya ganti rugi yang memadai. Kemudian kaidah yang kelima yaitu tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutubin al-maslahat. Ta'aruf tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya yaitu An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya ia mengaruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Contohnya yaitu dalam pembagian zakat, seseorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Kemudian kaidah yang keenam yaitu al-hudud tasqutu bil al-syubahat. Hukuman-hukuman had itu bisa gugur karena syubhat ketidakjelasan. Dalilnya dalam Imam Asyuti dalam sebuah karangannya sebagai berikut, yang artinya syubhat ketidakpastian soal dapat menjatuhkan had atau hukuman baik itu pada pelakunya seperti laki-laki bersetubuh dengan wanita yang disangka istrinya atau syubhat atas objek perkaranya. Wanita yang melakukan persetubuhan memiliki hak milik bagi pelakunya atau ada syubhatan seperti budak sahaya yang kepemilikannya dibagi dan juga seperti budak sahaya mukatabah atau syubhat tentang status hukumnya, yaitu ada sebagian ulama yang memperbolehkan hal itu. Contoh dari kaidah tersebut yaitu ada persinahan dengan seorang budak wanita yang memiliki hak kepemilikan bagi pelakunya seperti seorang budak wanita yang dibagi antara beberapa pemilik. Kemudian kaidah yang ketujuh yaitu al-huru la yadkhulu tahtal yad, yaitu orang yang merdeka itu masuk dalam kekuasaan. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat ke-26 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Contoh dari dalil tersebut yaitu tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kemudian kaidah yang ke-8 yaitu kaidah tentang al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, yang artinya mengelilingi larangan hukumannya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya ada masalah mustabiyat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dan larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuki ke dalam pagar. Contoh dari dalil tersebut yaitu wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Kemudian kaidah yang ke-9 yaitu ijazat tama'a amroni min jismin wahidilam yahtalif maksuduhuma dahola hadu huma fillah ghairi liban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dalilnya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seseorang wanita yang akan dia nikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh dari dalil tersebut adalah jika seseorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama-sama membaca ayat sajadah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Kemudian kaidah yang ke-10 yaitu i'malul kalam aula min ilmalihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyiapkannya. Dalilnya yaitu dari surah Al-Mu'minin ayat yang ketiga, artinya dan orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara dan perkataan-perkataan yang lakha. Contohnya yaitu seseorang berkata kepada istri dan himbarnya, salah satu dari kalian aku talak, maka berarti istrinya yang dicerai. Kaidah yang ke-11 yaitu al-kharaj bidama bil kharaj bidama, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya yaitu seorang pria memilih seorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah. Kemudian ia menemukan kecacatan, maka ia menuntut kepada Nabi semoga Allah dan ia kembali kepadanya, sehingga orang itu berkata, oh utusan Tuhan. Hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Contoh dari dalil tersebut yaitu seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Kemudian kaidah yang ke-12 yaitu al-khuruj minal khilaf mustahab, yang artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dalilnya yaitu maka barang siapa menjaga diri dari syubhat tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Menurut Tajuddin Asy-Syuki, kaidah ini berasal dari firman Allah. Contoh dari dalil tersebut yaitu ketika kalian hendak melaksanakan sholat, basalah wajah kalian, tangan sampai siku-siku, usaplah rambut kepala kalian, dan kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.